Do you hear me talking to you across the water? Ya, saya Maman Abdurrahman, teknik 2007, sebagai seseorang yang akan diwawancara oleh seseorang di sini yang ingin mengungkapkan sesuatu yang mudah-mudahan akan menjadi sesuatu yang berharga. Ya, Kak Maman, Ya. sebagai seorang aktivis, menurut Kak Maman itu air itu seberapa penting sih bagi kehidupan Kak Maman? Kalau jawaban retoris jelas sangat penting. Cuman bagaimana kita mengartikan arti penting itu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya nonsen kalau kita bilang penting tapi kita sama sekali nggak punya kepedulian yang mendalam terhadap masalah air. Oke, sebut saja air sangat penting buat kita, tapi setelah kita bilang penting, apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tentang konsumsi air, tentang pemeliharaan air, pengelolaan air, ataupun mungkin ya segala sesuatu yang kaitannya dengan air, di mana di dunia sendiri sudah ada namanya hari air sedunia. Artinya di sini sudah ada kesadaran menyeluruh bahwasanya air memang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Nah, kalau air penting nih, artinya kan kita nggak boleh boros nih dalam menggunakan air. Seperti yang kita tahu, air yang bisa dikonsumsi itu sangat sedikit jumlahnya. Nah, kalau Kak Maman sendiri usaha untuk menghemat air itu seperti apa sih usaha konkretnya? Iya, kalau dibilang konkret berarti dimulai dari hal yang kecil dan hal yang emang benar-benar kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh realnya, misal Indonesia, negara yang dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan dengan serta-merta dengan kondisi itu, maka di Indonesia harusnya ada banyak sekali orang yang melakukan ritual wudhu, mengambil air wudhu. Dan bisa jadi kita bisa mulai dari hal yang itu, misalnya wudhu, keran air. Bisa saja pada saat setelah mengambil itu kita bisa mematikan kerannya terlebih dahulu. Jadi ya hanya menjatuhkan air pada saat memang benar-benar dijatuhkan, benar-benar memang diperlukan. Beda umpamanya ya kita sering melihat lah di masjid-masjid atau di musola-musola, ketika kita wudhu banyak sekali air yang terbuang dan akhirnya nggak terpakai sama sekali. Itu salah satu contohnya. Itu bisa dengan cara manual, bisa juga dengan cara terapan teknologi tepat guna. Misalnya kita bikin sebuah sensor yang air ini hanya jatuh ketika emang ada sensor dari tangan kita, jadi bisa langsung digunakan. Itu contoh pertama. Contoh keduanya, kita bisa dalam pengelolaan dalam konsumsi air, misalnya untuk air minum dan segala macamnya, bisa kita menggunakan teknologi penyaringan air yang kita pakai air ledeng atau air tanah, yang itu kita sterilisasi sehingga ya banyak sekali air itu yang akhirnya bisa kita konsumsi langsung, dibanding dengan hanya menggunakan air itu dengan yang membuang air begitu saja. Atau pada saat mencuci pakaian kita menggunakan air bekas, air yang memang bisa layak pakai dan ya jangan terlalu banyak, makanya emang sepenuhnya aja. Misal kalau pakai mesin cuci, kalau bisa disetting mesin cucinya jangan pakai yang penuh, tapi pakai yang medium atau bahkan yang kecil. Jadi memang benar-benar ada penghematan di sana. Artinya dari gerakan-gerakan yang kecil ini, sebenarnya di sekeliling kita banyak sekali hal-hal kecil yang bisa kita lakukan yang mungkin belum sempat terpikirkan sebelumnya, dan itu bisa jadi sebuah langkah penghematan yang luar biasa. Apalagi kalau dilakukan oleh bukan hanya sedikit orang, tapi dilakukan oleh sebagian besar orang di dunia ini. Oke, berarti memang penting banget ya air itu ya, dan penghematan itu penting dilakukan. Nah, masalahnya Kak, nggak banyak nih orang yang sadar sama pentingnya air untuk dunia ini. Ada nggak Kak pesan buat seluruh orang di dunia ini, khususnya di Indonesia, khususnya anak muda nih kayak kita, gimana caranya supaya kita menyadari gitu betapa pentingnya air untuk kehidupan kita, dan kenapa kita harus mengaplikasikannya? Ya, mungkin salah satu aspek penyadaran yang bisa dilakukan saat ini adalah coba kondisikan diri kita pada satu kondisi yang memang serba terbatas. Misalnya kita sudah tidak mendapatkan air layak konsumsi, atau kita sudah tidak bisa mengakses air secara melimpah pada saat ini. Atau bayangkan kita ada di sebuah negara yang sama sekali jumlah airnya sangat terbatas. Atau bayangkan juga kita pada satu kondisi yang mungkin global warming ini sudah sangat parah, sehingga akhirnya air sudah sangat sulit didapatkan, dan akhirnya kita hanya mandi dengan seadanya, atau kita hanya minum dengan kondisi air yang mungkin tidak steril, ataupun dengan hal-hal yang lain. Artinya
posisikan, bayangkan diri kita pada suatu kondisi yang memang mengharuskan diri kita saat ini juga untuk akhirnya bisa memikirkan jangka panjangnya akan seperti apa dunia kalau hari ini kita melakukan hal-hal yang menyepelekan pengelolaan air itu sendiri. Jadi ya mungkin salah satu hal yang paling bisa dilakukan adalah psikologis kita diarahkan untuk membayangkan hal-hal seperti itu. Terus yang kedua, ada hari air sedunia, mungkin kita bisa diperingati secara masif, bisa dijadikan sebuah refleksi yang luar biasa untuk masyarakat dunia untuk akhirnya coba melihat lebih jauh lagi tentang pentingnya air di dunia ini. Thank you banget ya Kak. Thank you, sama-sama. Makasih udah ngeluangin waktunya.